Bagaimana cara mengqada puasa bagi ibu hamil dan menyusui? Ini sudah ditentukan duluan mengqada. Ya. Ulama beda pendapat dikada atau tidak. Kalau cara mengqada, cara mengganti ya tentu diganti di luar Ramadan. Nah, mungkin maksud pertanyaannya ini apa konsekuensinya bagi ibu hamil dan ibu menyusui kalau dia tidak puasa? Ulama kita ada 4 pendapat minimal. Itu yang saya baca ya, mungkin ada pendapat lain. Pendapat yang pertama ini pendapatnya Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas. Kalau ada ibu yang hamil atau ibu menyusui tidak puasa, maka konsekuensinya cukup membayar fidyah. Ibu yang hamil, ibu yang menyusui kalau dia tidak puasa, konsekuensinya cukup membayar fidyah. Alasannya apa? Surah Al-Baqarah ayat 184. Di situ disebutkan wa 'alal ladzina yutikunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang-orang yang yutikunahu itu artinya bisa dia puasa tapi berat, dia harus paksa-paksa dirinya. Biasanya yang dijadikan contoh yaitu orang yang sudah lanjut usia. Tapi Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas memasukkan juga ibu hamil, ibu menyusui dalam kategori yang dimaksud. Itu pendapat pertama dan alasannya. Pendapat kedua pendapatnya Imam Abu Hanifah. Kalau menurut Imam Abu Hanifah, ibu yang hamil dan ibu menyusui kalau dia tidak puasa, kewajibannya hanya mengqada, mengganti di luar bulan Ramadan. Alasannya apa? Alasannya ayat yang sama. Surah Al-Baqarah 184. Wa in kuntum marda aw ala safarin fa iddatum min ayamin ukhar. Jika kalian sakit atau dalam perjalanan lalu tidak puasa, ganti pada hari yang lain. Menurut Imam Abu Hanifah, ibu yang hamil dan ibu menyusui lebih dekat keadaannya dengan orang yang sakit. Karena itu disamakan dengan orang sakit. Orang sakit itu tidak bayar fidyah, orang sakit itu mengqada. Maka ibu yang hamil, ibu menyusui kalau dia tidak puasa, kewajibannya mengqada, mengganti di luar Ramadan. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga menurut Imam Malik. Kalau menurut Imam Malik mesti dibedakan antara ibu hamil dan ibu menyusui. Kalau ibu hamil kewajibannya cuma mengganti. Tapi kalau ibu menyusui kewajibannya dua, mengganti juga, bayar fidyah juga. Double kewajibannya kalau ibu menyusui. Loh, kenapa dibedakan? Kalau ada seorang perempuan hamil, ini lagi hamil ini ibu, kehamilan itu tidak bisa lagi diwakilkan kepada orang lain. Ya ibu yang mesti hamil sampai selesai. Kan tidak bisa tiba-tiba di pertengahan Ramadan, Pak, bawa dulu kehamilanku ini setengah bulan, saya mau puasa. Kan tidak bisa, ibu yang harus selesaikan. Tapi kalau penyusuan bisa diwakilkan kepada orang lain. Karena itu ada yang namanya ibu susuan. Nah, sekarang ini malah bisa diwakilkan ke susu botol. Nah, kalau siang susu botol dulu, malam baru susu yang aslinya. Artinya apa? Masih ada caranya untuk tetap puasa meskipun menyusui. Sehingga sebetulnya dia bisa puasa. Nah, dia memilih tidak puasa, kewajibannya double. Ganti fidyah juga. Tapi kalau ibu hamil cukup mengganti. Nah, kalau mazhab Syafi'i yang umum kita ikuti di Indonesia, dilihat dulu penyebabnya apa. Mengapa ibu hamil atau ibu menyusui itu tidak puasa? Ibu-ibu yang pernah hamil atau pernah menyusui terus tidak puasa, apa alasannya bu sampai ibu tidak puasa waktu hamil? Ibu, Karena apa bu? Karena ASI. Kalau karena ASI berarti yang dikhawatirkan anaknya, bukan dirinya ibu. Ibu kenapa tidak puasa? Saya kuat sebetulnya Ustaz puasa, cuma sedikit air susu saya, kasihan anak saya. Jadi yang dikhawatirkan anaknya. Kalau anaknya saja yang dikhawatirkan, maka kewajibannya dua, mengganti juga, fidyah juga. Kalau anaknya dikhawatirkan. Tapi kalau yang dikhawatirkan dirinya atau diri dan anak, maka cukup dengan mengganti saja. Ibu kenapa tidak puasa? Loyo sekali Ustaz. Tidak bisa ke puasa ini, sejak hamil muntah-muntah terus, tidak pintar bapaknya, katanya begitu kalau Islamnya. Jadi perempuan ini tidak puasa karena mengkhawatirkan dirinya atau diri dan anak, yang jelas dirinya masuk. Nah, kalau dirinya yang dikhawatirkan cukup mengganti saja. Nah, ibu-ibu silakan pilih.
Kalau saya pribadi menyarankan ke istri saya untuk mengganti. Tapi ketika 3 anak yang terakhir, berarti ada yang mendahului. Yang mendahului itu 3 juga, ya, karena 6 anaknya istri saya. Ya. Jadi 3 yang terakhir itu berurutan. Kalau jalan sama-sama 3, biasa dikira kembar 3, Pak. Masih menyusui, hamil lagi. Gimana caranya saya mau ganti? Nah, belum saya ganti sudah hamil lagi. Sudah, kalau tidak bisa untuk mengganti, fidyah saja. Nah, ikut pendapatnya Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Jelas ya. Kemudian yang berikutnya, bolehkah puasa saat donor darah? Donor darah, iya. Donor darah itu tidak membatalkan puasa. Ya. Jadi kalau ada yang donorkan darahnya tidak batal puasanya. Hanya kalau melemahkan badan, maka hukumnya makruh. Ya. Yang membatalkan puasa kalau sebelum donor darah minum susu dulu, nah, itu yang batal puasanya. Kan biasa disuruh minum sesudah atau sebelum itu. Nah, sesudah, itu yang membatalkan puasanya. Sikat gigi saat berpuasa, apakah tidak batal? Tidak batal juga. Ada hadis yang sering disalahpahami. Hadis yang berbunyi wala halufu famis shaim atyabu indallahi min rihil miski. Bau mulutnya orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada bau kasturi. Ada yang memahami berarti dianjurkan mulut berbau kalau puasa. Oh, bukan itu maksudnya. Maksud hadis ini berbau saja mulut di sisi Allah wangi. Apalagi kalau aslinya wangi. Ini bukan berarti diperintahkan untuk berbau mulutnya. Sama dengan hadis yang lemah, ya, yang berbunyi naumus shaim ibadah, tidurnya orang puasa ibadah. Ini hadisnya lemah, tapi maknanya ada kebenarannya. Tapi jangan salah paham. Bukan berarti hadis ini menganjurkan kita untuk tidur sebanyak-banyaknya. Udah salat subuh tidur, jam 2 baru bangun. Sudah salat zuhur, setengah jam kemudian tidur lagi, setengah 6 baru bangun. Banyak sekali tidurnya supaya banyak ibadahnya. Jadi hadis ini tidak menganjurkan untuk memperbanyak tidur. Maknanya adalah tidur saja itu dinilai ibadah. Apalagi kalau yang kita lakukan adalah perbuatan yang aslinya memang ibadah. Oke, sudah.